Warga Papua Nugini mulai bertanya, kenapa kami tak ikut Indonesia sejak awal? Ketimpangan yang semakin nyata antara kedua sisi perbatasan membuka banyak pertanyaan dan harapan baru. Sementara Papua Indonesia terus maju pesat, dengan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang kian membaik, tetangganya masih bergulat dengan berbagai keterbatasan. Oke, mari kita mulai menyelami fakta dan dinamika di balik fenomena menarik ini. Bayangkan sebuah dunia yang sedang berubah arah. Negara-negara kecil tak lagi hanya menatap ke barat untuk harapan. Mereka mulai melihat ke timur, ke arah Indonesia, negeri yang dulu disepelekan, kini menjadi poros baru pembangunan dan stabilitas di Asia Pasifik. Hari ini, dunia dikejutkan oleh sebuah isu besar. Benarkah Papua Nugini ingin bergabung dengan Indonesia? Bukan karena paksaan, tapi karena keinginan, karena harapan, karena ketimpangan yang makin nyata antara dua sisi perbatasan. Satu tumbuh pesat bersama Indonesia, satunya tertinggal dalam krisis dan stagnasi. Di wilayah Papua yang menjadi bagian dari NKRI, Jalan Trans Papua membentang lebih dari 4.500 km. Jaringan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, bahkan akses internet mulai menjangkau pedalaman. Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan puluhan triliun rupiah melalui dana otonomi khusus. Hasilnya, masyarakat di pedalaman yang dahulu terisolasi kini mulai terkoneksi. Bandingkan dengan Papua Nugini. Di banyak wilayahnya, listrik masih menjadi kemewahan. Jalan rusak, sekolah kekurangan guru, dan fasilitas kesehatan minim. Rakyat Papua Nugini menyaksikan sendiri. Tetangga mereka di sisi Indonesia hidup dalam kondisi lebih baik. Tak sedikit warga PNG yang mulai menyeberang ke Indonesia demi layanan dasar. Ada yang ingin berobat, ada yang ingin menyekolahkan anak, bahkan ada yang ingin menetap. Dulu, Papua Nugini memilih merdeka sendiri. Mereka melepaskan diri dari pengaruh regional Indonesia dan memilih menjadi protektorat Australia sebelum akhirnya merdeka. Tapi apa hasilnya? Setelah puluhan tahun, banyak yang kini bertanya, apakah keputusan itu tepat? Muncul narasi penyesalan sejarah. Mengapa kami tidak bergabung dengan Indonesia seperti Papua Barat? Mengapa kami tetap berada dalam ketergantungan terhadap Australia, sementara Indonesia membuktikan diri bisa membangun sendiri? Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia terus memperkuat kehadiran strategis di Pasifik. Bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan memperluas kerjasama ekonomi dan pertahanan. Papua Nugini menjadi mitra penting. Indonesia menawarkan bantuan teknis, pendidikan militer, kerja sama pertanian, dan investasi infrastruktur. Sinyal positif dari pemerintah PNJ memperkuat persepsi bahwa hubungan ini bisa berkembang jauh lebih dalam, bahkan menuju integrasi. Jika Papua Nugini bergabung, dampaknya akan dahsyat. Indonesia memperluas kedaulatannya di Pasifik. Akses terhadap cadangan gas alam, perikanan, dan sumber daya tambang di PNG terbuka. Australia dan negara barat akan kehilangan pijakan strategisnya. Australia jelas gelisah. PNG adalah tetangganya, zona pengaruh tradisionalnya. Jika PNJ mendekat ke Indonesia, maka hegemoninya di Pasifik akan runtuh. Langkah Indonesia bukan hanya geopolitik, tapi juga geostrategis. Dengan mendekatkan PNJ, Indonesia mematahkan dominasi negara-negara barat dan mulai menyusun tatanan regional sendiri bersama negara-negara ASEAN, Melanesia, dan Pasifik Selatan. Barat mulai memainkan narasi Indonesia sebagai ancaman demokrasi. Tapi dunia tidak lagi mudah termakan. Fakta di lapangan bicara lebih keras daripada retorika kolonial. Papua Nugini melihat masa depan, dan masa depan itu ada di sisi Indonesia, di negeri yang terus bangkit, di pemerintahan yang membuktikan bahwa pembangunan bukan janji, tapi kenyataan. Mungkin belum hari ini, mungkin belum esok, tapi benih sudah ditanam. Keinginan bergabung bukan lagi mitos, tapi potensi. Indonesia harus bijak. Sambut peluang ini bukan dengan kesombongan, tapi dengan visi besar. Bangun kepercayaan, buka ruang kerjasama, dan tunjukkan bahwa Indonesia bukan penjajah seperti di masa lalu, tapi sahabat sejati yang menawarkan masa depan. Karena dunia berubah, dan Indonesia bukan lagi penonton. Kita adalah pemain utama. Dan mungkin dalam waktu dekat, kita akan menyaksikan sejarah baru. Lahirnya Indonesia Raya yang semakin besar, semakin kuat, dan semakin disegani dunia.